Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Elo Fitriani Basir. Kembali lagi bertemu dengan saya. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang teknik-teknik pengambilan sampel dan juga contohnya. Yang pertama, teknik pengambilan sampel terdiri dari beberapa macam. Teknik yang pertama yaitu probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel dan dengan mengasumsikannya seluruh sampel memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi objek penelitian. Probability sampling terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menjelaskan bahwa semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Contoh dari simple random sampling ini adalah, contohnya dibutuhkan 15 sampel dari populasi penelitian dengan jumlah 90 orang. Peneliti dapat terlebih dahulu membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama dari 90 populasi tersebut. Yang kedua yaitu pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Ia merupakan sampel yang digunakan dengan mengambil interval atau kelipatan dari jumlah populasi dengan jumlah sampel yang akan dipilih. Contohnya yaitu misalnya ada 10 orang dari 100 orang yang akan dipilih sebagai sampel, pada setiap orang yang ada pada kelipatan 10 akan diambil sebagai sampel. Artinya orang dengan nomor 10, 20, 30 dan seterusnya akan dijadikan sampel hingga mencapai 10 orang. Ketiga yaitu pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan anggota populasi sesuai dengan tingkatan tertentu, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Contoh dari sampel ini yaitu teknik pengambilan sampel tipe ini adalah ketika melakukan penelitian tentang pekerjaan yang dilihat adalah berdasarkan dari usia. Jadi, sampel yang diambil dengan cara mengelompokkan sampel ke dalam kategori usia muda, sedang, dan dewasa. Yang keempat yaitu pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling. Teknik pengambilan pada sampel ini ditentukan dengan berdasarkan kelompok dari suatu wilayah populasi penelitian. Contohnya yaitu teknik pengambilan sampel jenis ini adalah ketika ada penelitian yang akan mencari tahu tingkat partisipasi pemilihan umum misal di Jawa Tengah. Nah, sampel yang digunakan adalah beberapa wilayah di daerah Jawa Tengah. Yang kelima yaitu area sampling atau multi-stage sampling adalah penggolongan antara beberapa metode sampling secara bersamaan dengan tujuan supaya efektif dan efisien. Kemudian non-probability sampling adalah pengambilan yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap sampel yang dipilih. Teknik ini biasanya dipilih ketika populasi belum atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Teknik non-probability sampling ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti tentang sampel mana yang paling sesuai atau bermanfaat, serta dianggap mampu mewakili suatu populasi, akan bersifat representatif. Contohnya seperti didasarkan pada ciri, gender, demografi, jenis, pekerjaan, dan juga umur atau yang lainnya. Yang kedua yaitu snowball sampling atau biasa kita kenal dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel sesuai dengan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Contohnya seperti penelitian tentang penyintasan kekerasan seksual, penderita HIV, kelompok waria, dan kelompok khusus lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu accidental sampling. Teknik ini dapat menentukan sampel secara tidak sengaja atau accidental. Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemui pada saat itu. Contohnya, penelitian dilakukan pada populasi pelanggan toko. Misal pelanggan toko A, maka peneliti cukup menunggu di depan toko tersebut atau menetapkan sampel pada siapapun yang melakukan transaksi jual beli terhadap toko A tersebut tanpa melihat gender, umur, profesi, dan lain sebagainya.
Kemudian yang keempat yaitu kuota sampling. Pada kuota sampling ini, teknik pengambilan samplingnya dilakukan dengan cara menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian lebih dulu. Contoh dari kuota sampling ini adalah peneliti menetapkan penelitian yang akan dilakukan setiap hari selama 1 minggu dengan jumlah sampai penelitian sebanyak 100 orang. Maka jika peneliti pada hari tersebut telah memenuhi kuota atau yang itu memperoleh 100 sampel, maka tugas peneliti untuk mencari sampel penelitian pun selesai. Oke, sekian teman-teman, itulah tadi konten dari saya tentang teknik-teknik pengambilan sampel dan contohnya. Semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. See you!